Asal muasalnya itu Syekh Mutamakin itu pada zaman dahulu kurang lebih tepatnya itu tahun 1448 Masehi itu hijrah ke Tegal. Beliau itu datang bertiga yaitu bersama kakak seperguruannya yaitu Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Yusuf Siddiq itu masyarakat mengenal dengan nama sebutan Mbah Pangga. Satunya itu adalah Mbah Diurna. Mbah Diurna itu bernama Syekh Sayyid Ahmad Jasuli, termasuk min Duriyatul Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Bromid? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Bromid Grom ya ini. Oke, seperti biasa, edisi Bromid kali ini akan didatangi oleh seorang narasumber. Narasumber kita kali ini akan bercerita mengenai sejarah Tegal. Namun sebelum narasumber memberikan cerita sejarahnya, saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh Bromid bahwa mereka ada di sekitar kita. Konon kabarnya kalau kita bercerita, mendengar, atau menonton, mereka akan ikut bersama kita untuk mendengarkannya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Imam. Bapak Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak hari ini? Kegiatannya padat? Alhamdulillah padat merayap. Ya. Oh, ya. Bapak Imam kalau kesehariannya ini sebagai apa Pak? Keseharian kalau pagi itu saya sebagai guru agama. Kebetulan saya tugas di SD Mintar, sekarang tugas di SD Mintaragen 2 Kota Tegal. Dulu pernah di SD Mangkukusuman 1, Mangkukusuman 9, terus di Panggung 5, sekarang di Mintaragen 2. Berarti sebelah ujung utara, Pantura. Pantura itu. Iya. Jadi hari ini tadi habis pulang ngajar ya Pak? Pulang ngajar ya, alhamdulillah. Iya, ini kan Bapak Imam ini nantinya akan bercerita tentang sejarah Tegal ya Pak? Iya. Ya. Namun sebelum bercerita, monggo ada teh disambi dulu Pak. Iya. Biar enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau malamnya itu kebetulan saya aktivitas ngajar takliman di lingkungan, kadang ngisi walimah atau jamiah-jamiah dan juga mubalik juga PHBI di wilayah Kabupaten Tegal. Saya domisili di Adiwerna. Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Dukuh Kemeranggen, Gang Kemeranggen. Tepatnya RT 15 RW 7. Itu domisili saya. Kebetulan aktivitas dari PBI di wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan sampai Padang, alhamdulillah. Sampai Padang ya Pak. Jadi untuk dakwah sudah lang-lang buana, dan juga kebetulan saya juga senang wisata religi. Wisata religi juga ziarah-ziarah, mendatangi menziarahi para pendahulu kita, para penyebar agama Islam yang dahulu, ya khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan sekitarnya. Ya. Karena kita aktivitas sebagai pendakwah, paling tidak sebelum kita berdakwah sudah ada lebih dahulu mereka-mereka yang lebih mendahului berdakwah di wilayah Tegal. Kita, ya, Pak. Makanya kita paling tidak bertawasul, minta doa restunya, semoga aktivitas kita itu kepada masyarakat, kepada santri itu ilmunya biar manfaat, mudah diterima oleh masyarakat dan juga bermanfaat ilmu. Sebelum menuju kisah sejarah mengenai pendiri Tegal, ya. Oke, seluruh umat, sebelum kita saksikan kisahnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Silakan berikut ceritanya. Monggo Pak. Nah, cerita pendiri Tegal yaitu masyarakat
masyarakat Tegal itu sudah mengenal bahwa pendiri Tegal itu adalah Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu, yaitu nama lainnya adalah Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin, mungkin baru dengar ya? Iya, baru Nah, dengar, Pak. nama aslinya itu Syekh Mutamakin. Beliau itu adalah penyebar agama Islam yang ada di Tegal beserta dengan teman-temannya seperjuangannya, sehingga berkumpul bisa mendirikan Tegal. Asal muasalnya itu Syekh Mutamakin itu pada zaman dahulu kurang lebih tepatnya itu tahun 1448 Masehi itu hijrah ke Tegal. 1448 Masehi. Beliau itu datang bertiga. Yaitu bersama kakak seperguruannya, yaitu Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Yusuf Siddiq itu masyarakat mengenal dengan nama sebutan Mbah Panggang. Mbah Panggang. Mbah Panggang. Kalau mungkin pernah dengar? Belum ini, Pak. Belum. Baru dengar ini, Mbah Mbah Panggang itu makamnya itu ada di Desa Kedokan Sayang. Kedokan Sayang. Iya. Taruh Taruh. gitu ya. Iya. Berarti dari Pasar Kemantran Iya. itu ke barat. Ke barat. Terus ada gerbang, ada Indomaret, gerbang Kedokan Sayang masuk ke selatan. Selatan. Iya. Kurang lebih 200 meter. Dari situ 200 apa 300 meter lah. Nah, itu posisi makam Mbah Panggang. Itu adalah kakak seperguruannya. Kisah lengkapnya itu dulu asal muasalnya bertiga, satunya itu adalah Mbak Diwerna. Mbak Diwerna. Mbak Diwerna itu bernama Syekh Sayyid Ahmad Jazuli. Termasuk min Duriyatul Rasul. Sayyid karena ada Sayyidnya. Yeah. Sayyid Ahmad Jazuli. Nah, dulu beliau itu asli dari Malang. Asli dari desa Sokeh. Dulu itu namanya Desa Sokeh, sekarang namanya Desa Donomulyo. Sekarang Donomulyo, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Saya pernah menziarahi ke sana. Itu makam ayahnya yang bernama Syekh Arsian. Nah, Syekh Arsian itu ayah dari Syekh Said Ahmad Jazuli. Beliau itu lahir tahun 1424 Masehi. Terus di usia masih muda beliau, yaitu usia 24 tahun, beliau itu dapat tugas dakwah sampai ke wilayah barat. Nah, singkat cerita, di tengah perjalanan beliau itu bertemu dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu kebetulan sebenarnya sudah meninggal dunia. Tapi karena yang namanya golongan min aulia, diberi karomah atau kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala. Ketika Sayyid Ahmad Jazuli itu melangkahkan kakinya menuju ke arah barat, terus disapa oleh Syekh Yusuf. Assalamualaikum ya waliullah. Terus waalaikumsalam. Tengok-tengok kok nggak ada orang. Ternyata daerah mana, Pak? Itu kurang lebihnya masih Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Nah, terus ternyata Syekh Yusuf itu berada posisinya sudah di makam. Jadi beliau itu sudah dimakamkan, sudah meninggal. Nah, akhirnya apa? Karena punya karomah Sayyid Ahmad Jazuli dan orang yang meninggal, Syekh Yusuf itu akhirnya apa? Berkomunikasi, minta menjadi santrinya. Sudah meninggal, padahal panjenengan itu kan sudah enak, sudah di alam barzah, sudah mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, menjadi orang soleh, diberikan nikmat kubur. Masa ingin menjadi santri saya? Coba mintakan kepada Allah Ta'ala dengan karomahmu, minta kepada Allah Ta'ala supaya aku dihidupkan kembali. Aku ingin belajar ilmu agama, khususnya Al-Quran. Sebab sudah cita-citaku sampai akhir hayat saya belum khatam dalam mendalami ilmu Al-Quran secara hafid Quran dan menyeluruh isi kandungan Al-Quran. Ya udah, karena niatnya baik, dicoba minta kepada Allah Ta'ala dengan karomahnya Syekh Said Ahmad Jazuli bin Syekh Arsian. Itu alhamdulillah karomahnya beliau bisa membangunkan makamnya Syekh Yusuf. Nah, Syekh Yusuf itu
Makanya kelebihannya para walinya Allah Ta'ala itu, karomahnya wali itu Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, ulamanya utawa wali-walinya Nabi Muhammad itu ke Nabi Bani Israel. Bandingannya itu seperti nabi-nabinya Nabi Bani Israel. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani juga bisa menghidupkan orang mati. Jangankan beliau Sultan Aulia, Syekh Said Ahmad Jazuli saja bisa. Tapi yang dihidupkan bukan orang biasa, sama-sama walinya juga. Wali, ya. Nah, itu bangun, akhirnya minta syarat, saya mau menerima panjenengan sebagai santri dengan catatan mengantarku kemanapun pergi, saya digendong. Oh siap, kemanapun panjenengan pergi, saya siap mengantar, siap menggendong. Apalagi kebetulan saya sudah dikenal meninggal oleh keluarga saya, tidak akan ada yang mencari karena sudah dimakamkan. Akhirnya singkat cerita, di tengah perjalanan baru berjumpa dengan Syekh Mutamakin. Nah ini di Subayu, kurang lebih di wilayah Semarang. Kurang lebihnya di wilayah Semarang. Berarti Ki Subayu bukan asli Tegal, bukan. Kurang lebihnya di wilayah Semarang berjumpa dengan Syekh Said Ahmad Jazuli dan berjumpa dengan Syekh Yusuf. Nah, berarti Syekh Yusuf ini benar-benar wujud kembali. Wujud kembali. Jasadnya biruhi wal jasad. Nah, itu kuasa Allah memang. Nah, akhirnya berjumpanya itu unik. Uniknya gimana? Ketika Syekh Said Ahmad Jazuli itu sedang sholatnya itu tidak seperti lumrahnya orang sholat biasa. Beliau sholatnya itu di atas pohon kelapa. Di daun kelapa. Orang Tegal bilang belarak. Belaraknya itu iya. Di atas itu, Pak. Iya. Nah, akhirnya apa? Syekh Mutamakin itu takjub melihat ada orang sholat di atas daun kelapa sehingga menunggui. Sampai kapanpun saya akan tunggui. Kalau dia turun, saya akan minta diangkat jadi santrinya. Nah, singkat cerita kurang lebih menunggu sampai 3 hari 3 malam. Terus Said Ahmad Jazuli turun bertanya, kenapa kamu di sini terus? Kamu mau kemana? Kalau liwat saja. Enggak, saya itu takjub dengan panjenengan. Panjenengan itu luar biasa. Bisa sholat di atas daun kelapa sehingga saya takjub. Luar biasa. Saya kepengin seperti panjenengan. Nah, itu kan cuma bukan kelebihan, bukan karomah, bukan luar biasanya saya. Saya cuma kepengin sholatnya khusyuk. Makanya kalau saya ngantuk, saya jatuh. Biar saya bisa khusyuk, takut jatuh. Jadi saya bertahan, menahan keseimbangan di atas pohon. Itu secara logika. Tapi saya Mutamakin tetap mendesak supaya diangkat jadi santrinya. Nah, singkat cerita, Said Ahmad Jazuli menerima dengan syarat. Saya mau menerima jenengan sebagai santri saya dengan syarat siap mengantar saya kemanapun saya pergi. Syekh Yusuf itu kalau lewat darat siap menggendong, kalau lewat air jenengan yang siap menjadi perahuku. Saya Mutamakin itu. Iya, siap menjadi perahuku. Siap. Akhirnya apa? Dari mulai Semarang ke arah barat, Syekh Said Ahmad Jazuli itu mintanya lewat laut untuk mengetes keikhlasannya Syekh Mutamakin. Akhirnya Syekh Mutamakin dengan karomahnya di beliau itu bisa ibaratnya menjadi seperti perahu berbaring, di punggungnya itu ditumpaki, dinaiki oleh dua orang. Syekh Yusuf Siddiq dan Syekh Ahmad Jazuli. Nah, kalau sekilas mata itu perahu, padahal itu fisik jasadnya orang Syekh Mutamakin. Nah, sampai setiap waktu sholat, ya sholat mendarat, nanti lanjut lagi. Nah, suatu ketika, karena setiap mau sholat itu azan, pesannya Said Ahmad Jazuli, ketika masuk waktu azan, maka waktu sholat maka azan lah. Di tengah perjalanan azan, nggak ada apa-apa, menepi, terus sholat, lanjutkan lagi. Ternyata setelah sampai di kawasan sini, kawasan Tegal, nah itu di tengah laut, Syekh Mutamakin azan mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar ila akhirih ya. Sampai selesai, ternyata itu semakin banyak
makhluknya Allah, yaitu berupa ikan. Ikan itu mengepung beliau bertiga itu dikepung sehingga menggiring sampai ke tepi sampai ke pantai. Tepatnya itu di wilayah Adiwerna. Oh, Adiwerna dulu masih pantai. Iya, itu ya, mendaratnya itu di Adiwerna. Nah, mendaratnya di Adiwerna, makanya di Adiwerna itu di teluk sana ada corok air yang agak ke timur, agak ke selatan, sebelah barat agak ke selatan. Di situ ada namanya Ujung Rusi. Sampai sekarang pun masyarakat mengakui kalau di situ pernah jadi laut, sebab Ujung Rusi. Itunya, Pak. Iya, itu di Ujung Rusi sampai sekarang pun ada pohon besar, pohon randualas. Itu masih ada rantai jangkarnya, itu masih ada. Nah, itu berarti batas yang paling selatannya. Itu sekitar tahun 1448. Itu mendaratnya di Desa Adiwerna, tepatnya di wilayah Adiwerna. Nah, singkat cerita, beliau bertiga itu langsung dipeseni Sayyid Ahmad Jazuli karena Allah Ta'ala menghendaki kamu azan di sini dihentikan oleh makhluknya Allah, yaitu ikan-ikan. Berarti itu suatu tanda kebaikan bahwa seliramu itu akan mulia, dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia semasa hidupnya dan masa setelah wafatnya. Ya, sampai sekarang pun beliau walaupun sudah wafat tetap dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan juga dimuliakan oleh masyarakat. Makamnya ada di Desa Danawari, Kecamatan Balapulang. Nah, singkat cerita itu Syekh Mutamakin itu diberi gelar oleh Syekh Sayyid Ahmad Jazuli atau Mbak Adiwerna. Nah, mendaratnya di Adiwerna, akhirnya Mbak Adiwerna Sayyid Ahmad Jazuli menetap di situ. Nah, makanya menetap di Desa Adiwerna dijulukan masyarakat Mbah Adiwerna. Karena ikhlas perjalanan dari sebelah timur, dari kawasan Semarang sampai ke Tegal, ikhlas, makanya diberi gelar Ki Gede. Ki Gede itu artinya ikhlas. Karena kowe ikhlas, tak juluki Ki Gede. Karena ikhlasmu kowe karena perjuangan melawan air, melawan banyu, tak juluki Ki Gede Sebanyu. Sebanyu apanya itu? Sebanyu. Tapi sekarang masyarakat kenalnya Sebayu. Bayu itu kan artinya angin. Tapi kalau menurut sejarah, padahal perjuangannya itu ikhlas karena melawan perjuangan air. Ketika menjadi perahunya, ya, menjadi kendaraannya tadi, berdua, ya, Mbah Adiwerna sama Mbah Panggang. Nah, akhirnya sampai di situ Adiwerna belajar sampai selesai, diberi tugas ke arah selatan. Sama kalau waktunya azan, ketika kalau kamu didatangi makhluknya Allah yang kumpul banyak beribu-ribu mendekat, mendengar panggilan Allah, yaitu kalimat azan, kalimat takbir, maka kamu berhenti di situ, dirikanlah, mukimlah kamu di situ, sebarkan agama Islam di situ. Akhirnya tepatnya di Jenggini, Kiai Disbayu saya Mutamakin berhenti di situ karena mengumandangkan suara azan, banyak ikan juga tapi ikan lele. Makanya sampai sekarang dikenal di Jenggini itu ada lele-lele, ada yang mau paham kan ya, lele apa semon lah ya. Nah itu akhirnya selesai, Kiai Disbayu juga diberi tugas oleh Sayyid Ahmad Jazuli ketika ingin mendirikan Kabupaten Tegal, biar masyarakatnya itu makmur, bikin bendungan ada apa, terus biar aman, gunung-gunung yang sekitarnya dijaga. Kebetulan gunung yang sekarang itu kita kenal yaitu Gunung Slamet, karena Tegal itu masih di bawah kaki Gunung Slamet. Kalau Gunung Slamet pecah, meletus, maka Tegal akan hancur, terkena lahar. Makanya pesannya Sayyid Ahmad Jazuli, monggo diriyadoi, ditirakati, seperti itu. Akhirnya dengan ijazah-ijazah yang diberikan, ya diriyadoi agar Tegal itu bisa aman dari bencana alam, terutama yaitu gunung. Makanya dikasih nama Gunung Slamet, biar gunungnya selamat. Alhamdulillah kita semua yang mukim di Tegal
bisa menikmati selamat berkat riyadhahnya beliau.